publikasi. Termasuk ketika kita melihat ada tetangga, rekan kerja ataupun sahabat handetolan kita melakukan dosa, selama itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain, dosa dia pribadi, jangan kita sebarkan. Tugas kita adalah menutupi. Bukan malah kita lihat saudara kita lagi melakukan dosa, kita live di Instagram, hai guys, ini guys, pemandangan bagus banget guys, Masya Allah. Mengumumkan dosa orang lain itu lebih tercela lagi. Ya, jadi syarat kedua tobat apa? An-nadam, yaitu menyesal. Kalau tidak ada penyesalan, itu belum dianggap sebagai sebuah pertobatan. Nah, yang ketiga, syarat diterimanya tobat menurut Imam An-Nawawi adalah apa? An ya'zama alla ya'uda ila dzambi marratan ukhra. Berkeinginan kuat, punya niat yang kokoh untuk tidak kembali mengulang dosa yang sama. Lah kalau suatu saat kok jatuh karena kalah dengan hawa nafsu, jatuh ke dalam dosa itu lagi gimana? Ya tobat lagi. Ditahan lagi, suatu saat lemah lagi imannya, jatuh lagi, tobat lagi. Asal jangan direncanakan. Ya wis lah, tahun ini aku tak mandek sih, isin karo Gusti Allah, tahun ngarep wae lah nanti gampang mulai meneh. Oh, itu bukan tobat itu. Ya, makanya innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan mengampunkan dosa hambanya sampai hambanya itu sendiri yang bosan meminta ampun kepadanya. Lah ini ketika kita hatinya nanti semakin bersih, dosa pelan-pelan kita tinggalkan. Kalau meninggalkan sama sekali nggak mungkin, wong kita ini manusia kok. Pasti akan jatuh lagi besok dalam dosa, entah di mana, entah dosanya apa, akan jatuh lagi kita. Tapi orang takwa itu bukan yang tidak pernah melakukan dosa. Orang bertakwa itu adalah yang kalau jatuh ke dalam dosa, dia mau untuk segera bertobat. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah apabila dia kalah oleh godaan setan, artinya dia kemudian jatuh ke dalam dosa, dia segera tadzakkaru, segera sadar, ingat, insaf, fa idahum mubsirun, dan dia segera apa? Mendapatkan cahaya, mendapatkan jalan untuk bertobat, tahu bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Ini ya, jadi dosa kepada Allah ini relatif lebih mudah sebenarnya untuk kita taubati. Maka hari ini sebelum masuk tahun 1440 berapa? 8, perbanyak istighfar di ujung hari tahun ini. Harapannya di tahun depan hati kita lebih terang, semangat kita lebih menyala, taufik Allah untuk beramal soleh selalu membersamai kita. Nah, adapun kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, cara bertobatnya 3 tadi ditambah 1, berarti ada berapa? 4. Ya harus berhenti, ya harus menyesal, ya harus tidak mengulangi, tambah 1 lagi. Apa? Minta maaf kalau pernah menyakiti hatinya
atau mengembalikan kalau kita pernah sengaja tidak sengaja mengambil hartanya. Dan sumber kebangkrutan di hari kiamat ternyata selain tadi melakukan maksiat yang terulang-ulang saat sendiri, ada sumber kebangkrutan yang lain. Kata baginda Nabi riwayat Imam Muslim, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Nabi kemudian mengatakan, al muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi, orang yang datang dengan pahala salatnya, harta zakatnya, puasanya, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, orang yang nanti datang dengan pahala yang banyak sekali dari amalan-amalan ibadah ritual pribadinya, sholat, zakat, puasa, tapi ternyata dia juga membawa beban dosa. Apa dosanya? Pernah mencaci maki orang lain dengan kata-kata kotor, merusak kehormatan orang lain, pernah memukul, menyakiti, mengalirkan darah orang lain, pernah mengambil harta, merampas harta orang lain tanpa transaksi yang dihalalkan oleh syar'i. Termasuk juga adalah menyakiti baik fisik maupun mendolimi secara harta, mengambil, merampas, mencuri, korupsi. Lah ini yang nanti menjadi beban yang sangat panjang sehingga persidangannya itu lama di padang mahsyar. Nah, maka kalau kita tidak mau bangkrut, coba dievaluasi selama setahun ini, siapa-siapa orang yang pernah merasa kita kecewakan, siapa-siapa orang yang pernah kita sakiti hatinya, siapa-siapa orang yang pernah mungkin kita nggak sengaja mengambil hartanya. Rasulullah bukan hanya memberikan nasihat ya, tapi beliau praktek sendiri. Nabi itu beberapa hari sebelum beliau sakit dan akhirnya wafat, beliau tiba-tiba di masjid itu maju ke depan para sahabat. Para sahabat lagi duduk, tiba-tiba Nabi maju terus begini. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, tiba-tiba Nabi maju dan berkhutbah di hadapan kami. Apa yang disampaikan Nabi saat itu? Ini di akhir-akhir beliau sebelum sakit, kemudian akhirnya wafat. Nabi mengatakan, ala man qad syatamtu lahu irda fahadha irdi falyastaqid minh. Siapa di antara kalian yang merasa pernah dilukai perasaannya atau dirusak kehormatannya olehku karena kata-kataku, silahkan hari ini yang mau membalas. Ini aku di sini. Ala man qad darabtu lahu dhahra fahadha dhahri falyastaqid minh. Siapa yang merasa pernah tersakiti, mungkin punggungnya, perutnya, dadanya tertusuk oleh tongkatku, ini punggungku di sini. Silahkan yang ingin menuntut balas. Alaman aqad akhadtu lahu mala. Siapa yang merasa pernah aku ambil hartanya dan dia tidak rela, hadza mali, ini aku di sini, hartaku ada di sini, silahkan yang mau meminta balas atau menuntut. Coba jenengan bayangkan kondisi saat Nabi mengatakan begitu, para sahabat gimana kira-kira? Para sahabat hanya tertunduk,
pun kalau ada yang pernah tersakiti karena kata-kata Nabi, pun kalau ada yang pernah tersakiti karena tertusuk tongkat Nabi, mosok mau balas kepada orang yang paling mereka hormati? Semuanya hanya tertunduk, diam. Tidak ada yang berkata-kata, bahkan sekedar mengangkat kepala. Dalam hati mereka mengatakan, ya Rasulullah, kok sampai segitunya jenengan sama kami? Kalaupun ada yang pernah tersakiti, sudah kami maafkan semua ya Rasulullah. Tapi tiba-tiba ada seorang yang berdiri, Bapak Ibu. Dia bilang begini, ya Rasulullah, jenengan pernah menusuk perutku dengan tongkat panjenengan dulu saat meluruskan pasukan sebelum kami berangkat perang. Namanya Sawad bin Ghaziyah namanya. Sahabat yang lain geram, Pak. Kurang ajar tenan ki bocah ki. Mosok wani nggak sopan mau balas Kanjeng Nabi. Tapi Rasulullah betul-betul bukan basa-basi. Sawad, silahkan berdiri, maju ke sini. Mau membalas, aku siap. Punten ya Rasulullah, ngapunten. Pas dulu Anda menusuk perut saya itu, saya nggak pakai baju. Saya telanjang perut ya Rasulullah. Bayangkan, Nabi langsung membuka bajunya. Kelihatan dada dan perutnya. Sayyidina Umar udah gini-gini nahan amarah tuh. Kurang ajar temen iki bocah. Silahkan Sawad, kalau ingin membalas aku sudah siapkan. Ini perutku. Coba sekarang ada nggak seorang pemimpin yang sebegitu tawaduknya di hadapan umatnya, di hadapan rakyatnya? Kenapa Sawad berani berdiri sendiri ke hadapan Nabi? Bukankah ini tidak sopan ini? Nabi ingin mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa aku pun tidak mau nanti menghadap Allah masih membawa dosa dan kezaliman kepada orang lain. Ternyata Sawad pun punya keinginan, aku ini maju ke depan ya Rasulullah, bukan ingin menyakiti Anda apalagi menuntut balas. Tapi jarang-jarang aku punya kesempatan bisa dekat dengan Anda. Saya izin ya Rasulullah, saya cuman ingin memeluk Anda dan menciumi perut panjenengan. Sawad dengan leluasa memeluk Kanjeng Nabi, menempelkan kulitnya pada kulit Rasulullah yang mulia dan mencium perut baginda Rasulullah dengan penuh kemuliaan. Barokahnya tidak tergantikan oleh apapun. Lah, ternyata Rasulullah manusia yang paling agung, jasanya paling besar. Beliau pun sangat hati-hati jangan sampai membawa dosa kezaliman kepada sesama. Nah, maka ini apalagi kita yang tidak maksum. Maka monggo kalau yang merasa pernah punya sangkutan, pernah menyakiti orang lain, pernah mungkin mengecewakan seseorang, pernah tidak sengaja mungkin nyenggol dan lain sebagainya, selain tadi kita menyesal, berhenti, tidak mengulangi, adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Tapi minta maafnya nggak usah diceritakan detail ya, malah nanti ngamuk. Rasidongu bayi maaf malah diamuk. Contohnya pripun contohnya? Pak Fathur Rahman, ngapunten menawi kolonate mendet nggih buah teng pekarangan, mbok menawi riyen pas kula iseng kula nyuwun dihalalke. Mesti beliau langsung mengatakan wis halal wis rapopo, ikhlas ngeten. Tapi nek diceritake tanggal sekian kula mendhet sak wit, tahun depan itu yang panen kula niku bengi-bengi lho, ora sida di ngapura malah di
Jadi cukuplah meminta maafnya dengan ceritakan detailnya, jangan. Jadi semua ada seninya ya, ada caranya. Nah, ini waktunya kita masing-masing untuk evaluasi di akhir tahun 1447 ini. Kira-kira dosa yang selama ini paling sulit kita tinggalkan itu apa? Kalau sekarang belum bisa, nanti malam saat menyendiri. Jadi Bapak Ibu, dengan segala aktivitas kita, saya lihat semuanya ini orang-orang sibuker semuanya ini. Tapi harus punya waktu loh ya, kita menyendiri dengan Allah harus punya. Suami istri itu penting punya waktu namanya couple time. Kalau enggak nanti cintanya berkarat. Lama-lama hilang, enggak ada kasih sayang, adanya mong kalau ketemu saling damprat. Wah mereka. Nah, karena cintanya berkarat, enggak pernah ada namanya couple time, jarang makan bareng, jalan-jalan bareng, jarang. Sama kita sebagai hamba dengan Allah pun harus menyiapkan waktu apa namanya me time. Kita menyendiri dengan Allah. Sekedar bercerita, walaupun bapak-bapak katanya laki-laki itu nggak bercerita. Tapi kalau sama Allah berceritalah yang banyak. Bapak Ibu punya masalah tidak? Halo, jenengan punya masalah apa tidak? Sedikit apa banyak? Wes ketok ket mau. Wajah-wajah penuh masalah ini. Ya ini juga sama sih, ge. Kalau kita punya masalah, gimana agar kemudian hati kita tenang? Allah berikan bimbingan. Jangan curhat di status, jangan curhat di komunitas. Itu hanya akan membuat mereka tahu aib kita, ngerti masalah kita. Tapi seringlah curhat sama Allah. Ketika kita menyendiri bersama Allah, jangan cuma doa tok, ya Allah kula nyuwun iki. Jangan itu tok, yang lebih akan meresap dan terasa getarannya adalah kita cerita sama Allah. Ya Allah, istri kula niku kok kaya niki ya Allah. Nek dinasihati kok malah bantah ya Allah. Kula kudu pripun niki ya Allah. Nah, cerita mawon, cerita. Biasanya orang kalau bercerita itu air matanya akan keluar, menetes, mengalir, karena dia merasa menumpahkan segala emosinya. Dan itu boleh jenengan cerita sama Allah seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ujiannya bertubi-tubi Bapak Ibu. Saya yakin di antara kita belum pernah yang ujiannya seberat Nabi Ayub. Awalnya orang yang sangat tampan rupawan, istrinya cantik, punya harta, usaha di mana-mana, anaknya banyak. Dalam tafsir dikatakan putrane 14. Tiba-tiba datang masanya diuji oleh Allah. Apa? Usahane bangkrut. Tokonya tutup, pabriknya kukut. Tidak sampai di situ, ekonominya ambruk, anaknya satu persatu diwafatkan sampai tidak tersisa 14 ya Jal. Gimana rasanya seorang orang tua yang anaknya meninggal itu, kayak apa rasanya sedihnya? Nek kursi jisi masih berceritahan 14 niku habis semua. Mungkin kalau orang zaman sekarang mending aku mati wae. Karena apa? Hatinya belum dekat sama Allah. Anaknya habis, diuji yang ketiga, sehatnya dikurangi, dikasih sakit. Kalau cerita yang populer kan sakitnya apa itu? Kusta, sakit kulit ya. Tapi itu sebenarnya mustahil. Kalau Nabi kok dikasih kulit yang buat orang jadi jijik, itu mustahil. Ya mungkin sakit
tapi memang bukan membuat orang lari. Tapi memang akhirnya istrinya pun minta permisi, kula kadose mboten kuat nek ngrencangin jenengan terus Mas, kula tak izin libur sik diwangsul tenggene mama jajal, sampai istrinya aja pamit pulang gitu. Ada yang jenengan pernah merasakan sampai ke situ? Habis harta, habis anak, istri pun minta pulang. Nabi Ayub tidak punya siapa-siapa kecuali siapa? Allah. Maka Nabi Ayub kemudian cerita, curhat. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub ketika dia nada itu berbicara, berdoa kepada Tuhannya. Tapi doanya Nabi Ayub bukan kalau minta begini, boten. Nabi Ayub cuma cerita apa? Mengeluhkan apa yang beliau rasa. Anni massaniyadh-dhur, ya Allah, sungguh sing kawula raos niki berat sangat, berat sekali ya Allah. Iku Nabi Ayub cuman bilang apa? Berat ya Allah, berat. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah, aku yakin zat yang maha kasih sayang di antara semua yang memiliki kasih sayang. Nabi Ayub enggak minta disembuhkan sakitnya. Nabi Ayub enggak minta dikembalikan istrinya. Nabi Ayub tidak minta dihidupkan lagi anak-anaknya. Nabi Ayub tidak minta agar dikembalikan asetnya. Nabi Ayub cuman bilang, ya Allah, berat niki ya Allah. Bukankah engkau maha pengasih? Isinya curhat dan pujian. Jenengan kalau punya masalah boleh Pak, curhat sama Allah boleh, cerita berat banget niki ya Allah, berat sangat, boleh. Engkau maha kaya ya Allah, engkau maha pemurah. Apa kemudian yang terjadi? Fastajabnalah, kami kabulkan apa yang menjadi keluh kesahnya Ayub itu. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami hilangkan kesusahan, penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sakitnya langsung tidak lama setelah itu sembuh. Maka Allah menggunakan huruf fa. Fa itu artinya apa? Seketika, tidak pakai lama. Kalau yang agak lama itu pakainya thumma. Dalam bahasa Arab begitu. Fastajabnalah fakashafna ma bihi min dur, kami sembuhkan sakitnya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Istrinya balik dalam kondisi yang lebih fresh, lebih seger, lebih solihah. Anaknya nambah, usahanya kembali naik. Bahkan dalam riwayat dikatakan putrane Nabi Ayub itu 26. Bingung mboten nek putrane 26? Bingung nek ra duwe bondo Pak. Tapi nek yo sugih yo aman. Pun setengah songo nggih. Pun monggo semuanya semangat, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dosa-dosa tahun lalu kita analisa, kita tulis nanti malam untuk kita sesali, kita berhenti. Selanjutnya mari kita melangkah membuka lembaran baru dengan proyek-proyek amal soleh yang lebih produktif. Demikian barangkali Bapak Ibu semuanya, para jamaah, semoga walaupun hanya pertemuan beberapa saat bisa menjadi
penyemangat untuk kita sama-sama bertumbuh menjadi hamba Allah yang lebih berprestasi, lebih kokoh imannya, lebih baik ibadahnya, dan lebih produktif dalam beramal soleh insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian akad kedua bulan Juni pagi ini. Tidak ada pertanyaan nggih, langsung saya tutup nggih. Nggih, karena sudah menginjak jam 9. Jadi besok lagi Bapak Ibu mohon maaf sekali, kita mulai aja jam 7.20. Nanti barangkali nanti ada seperti tadi bacaan Al-Qur'an sama dari Pak Adi. Untuk Ustadz kita tetap jam 7.30. Barangkali Bapak Ibu mau datang jam 8 nggih monggo. Syukur alhamdulillah jam setengah 8 sudah hadir Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.